Sesuai judul kita pada malam hari ini, Mensos tersandung Bansos COVID-19. Kita langsung akan bahas pemirsa bersama beberapa narasumber. Kami sudah ada Bang Deddy Sitorus, politisi PDIP. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Deddy. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan juga sudah bergabung bersama kami Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Assalamualaikum Bang Saur, ketemu lagi kita Bang. Assalamualaikum, selamat pagi Deddy, selamat pagi Maria. Ya, selamat pagi. Nah, saya penasaran, saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu. Bang, ini kemudian di internal PDIP seperti apa Bang informasinya Bang? Informasinya saya pikir sama saja dengan kasus-kasus yang lain. Bagi kita ini adalah sebuah tragedi yang sangat menyedihkan, menyakitkan hati kita. Karena dari sisi partai, kita sudah melakukan semua yang kita bisa untuk mengingatkan kader-kader PDI Perjuangan untuk tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan maupun apalagi terlebih-lebih korupsi. Ibu Megawati dalam setiap pertemuan, dalam setiap kegiatan, apakah itu di Kongres, apakah itu di rapat kerja nasional, apakah itu di rapat koordinasi nasional, di daerah-daerah, dalam pelatihan-pelatihan untuk calon kepala daerah, pembekalan untuk legislatif, semuanya sudah terus-menerus menggemakan supaya tidak ada yang melakukan kejahatan korupsi. Dan kita sudah juga secara kepartaian membangun sistem manajemen. Dalam perekrutan kita melibatkan para psikolog dari Universitas Indonesia. Dokumen-dokumen organisasi, aturan partai semua sudah menyebut itu. Dalam setiap kegiatan kita selalu mengundang KPK menjadi narasumber. Nah, persoalannya sekarang kan kembali pada orang per orang. Karena tidak mungkin partai bertanggung jawab dalam aktivitas setiap kader. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Bang Deddy. Ya, Bang Deddy, ini kan kalau kita lihat profil dari Menteri Sosial ini kan juga sekaligus menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP, begitu ya Bang? Cukup sensitif posisi ya Bang? Justru itu tadi saya mengatakan, ini tragedi yang sangat menyedihkan. Terus terang, Pak Juliari ini salah satu kader terbaik kita. Dia sudah berkali-kali menjadi anggota DPR RI, menjadi pengurus DPP. Secara pribadi, ini orang kaya raya dari lahir. Dan memang kalau kita lihat dari kasusnya kan, bahwa apa yang kejahatan itu kan tidak dimasukkan ke kantong pribadi. Kalau informasi yang saya dengar dari press conference-nya KPK, tetapi untuk membiayai kegiatan pribadi. Nah, ini bagi kita tidak ada ampun. PDI Perjuangan akan mendukung KPK, melakukan pengembangan kasus ini, melakukan pengusutan dan proses hukum kasus ini. Kita sangat menghormati proses yang dilakukan KPK dan dibanding semua orang lain di negara ini, PDI Perjuangan lah yang paling dirugikan, merasa paling sedih. Jadi PDIP Perjuangan tidak tahu menahu soal hal ini ya Bang ya? Dari mana mungkin kita tahu menahu, tidak mungkin kita tahu menahu. Dan bagi kita semua orang yang melakukan kejahatan korupsi itu tidak ada ampun, dan kita sudah buktikan itu bertahun-tahun. Tidak akan ada pembelaan intervensi dalam kasus ini. Baik, kita berikan kesempatan untuk Bang Saur Siagian untuk memberikan pernyataan. Bang, bagaimana tanggapan yang melihat aksi KPK kali ini? Ya, kita apresiasi ya juga kepada Saudara Juliari, seperti dibilang Deddy, bahwa dia kooperatif ketika KPK segera menyerahkan diri, dia segera menyerahkan diri. Dan dibandingkan kan oleh ada buron yang lain sampai detik ini tidak pernah menyerahkan diri, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira wacana kalau kejahatan yang dilakukan oleh Saudara Juliari seperti dibilang Deddy, saya juga nggak paham. Ketika dia dilantik, nggak hitungan bulan, saya kira saya ketemu dia di KPK, bahkan meminta kepada KPK supaya mensupervisi kerja-kerja beliau di Kementerian Sosial. Saya pribadi waktu saya bilang sama dia appreciate gitu ya, bagaimana upayanya dia, tetapi terus terang kita sangat-sangat kecewa atas peristiwa, karena menurut saya tidak ada lagi kejahatan yang sempurna yang sangat luar biasa. Di mana ketika kita 365 juta sedang berjuang nyawanya, termasuk saya dan istri saya ketepatan juga baru selesai 14 hari di rumah sakit karena COVID. Saya bisa merasakan perjuangan, kawan-kawan perjuangan daripada tenaga nakes. Saya lihat teman-teman sekarang masih berjuang, ada nyawa mereka karena virus ini, tetapi ada orang masih mampu
kemudian mencari atau mengambil kekayaan. Ini saya bilang bukan saja satu tragedi kemanusiaan, tetapi kejahatan mampu menari di atas mayat-mayat orang lain. Ada 500.000 kita yang lebih yang tercatat, ada puluhan ribu yang kemudian sudah meninggal dan terancam meninggal, tetapi ada 365 juta orang terancam kemudian di atas atau bayang-bayang kematian. Tetapi ada orang pejabat publik, saya kira untuk mencari kekayaan di sini, nah saya kira layak pasal 2 diterapkan. Ini layak saya kira memenuhi unsur, yaitu pasal 2 adalah layak dihukum mati gitu loh. Iya Bang Saur. Iya. Ya, karena ini cukup menarik, disangkut tadi pasal 2 ada hukuman mati untuk kasus korupsi bantuan sosial. Tapi kalau kita lihat dari segi kasus ya, KPK menyatakan ini kasus suap. Apakah hal itu juga bisa disangkutkan dengan pasal 2 ini Bang, diberlakukan? Saya kira udah rumus dari pasal 2 itu saya kira enggak dalam keadaan tertentu, kemudian ada bencana nasional. Nah ini saya kira bencana nasional non alam. Bahkan dahsyat, mengancam 365 juta nyawa manusia. Yang kedua, krisis ekonomi. Kemudian pemerintah sudah mengumumkan, presiden telah mengumumkan bahwa kita dalam keadaan krisis. Saya kira kriteria ini sudah memenuhi syarat, tidak ada lagi diperdebatkan soal itu saya kira. Tapi soal orang kemudian melakukan advokasi pembelaan, silakan. Kita bukan dendam. Kita yang korban-korban itu bukan dendam. Tetapi itulah perintah undang-undang. Bayangkan ketika orang miskin, ini kan ceritanya bantuan kepada orang miskin. Dia tidak berhak secara konstitusional hak akses kepada kesejahteraan. Kemudian negara harus membantu dia. Dan mampu masih ini dikorupsi. Itu menurut saya adalah kejahatan yang sangat sempurna. Nah oleh karena itu saya kira, karena ini pasal visinya adalah memberikan pembelajaran kepada kita, KPK nggak boleh lagi ragu saya kira untuk penerapan pasal ini. Oke, karena ini juga masih akan panjang ya. Ini juga masih akan panjang mengenai kasus bansos ini. KPK diharapkan untuk tidak ragu-ragu. Tapi kita ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, kemudian kita tahu Menteri Sosial ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Langkah dari PDIP ke depan seperti apa? Langkah kita tentu kita akan kembali, pertama-tama tentu kita akan mempelajari kasus ini ya. Tentu kita akan melihat dan mengamati apa yang bisa dipelajari dari kasus ini. Karena ini tentu saja bukan hanya masalah PDI Perjuangan. Korupsi itu tidak hanya dilakukan oleh yang namanya pejabat publik. Ya, bahkan rektor pun ada, tokoh agama pun ada, birokrasi ada. Apalagi yang tidak merasuki sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yang namanya korupsi ini. Ya, dan kita yang paling sakit hati dengan urusan ini kalau menurut saya. Jadi kalau ditanya apa yang pandangan PDI Perjuangan, ya kita hanya bisa berefleksi dan kemudian mencari cara supaya hal-hal seperti ini bisa terus-menerus kita minimalkan atau kita lawan dan kita basmi. Tapi lagi-lagi PDI Perjuangan itu kan tempat pemberangkatan, Mbak. Ibarat kita berangkatkan orang untuk bawa bis dari terminal, apa yang dilakukan di tengah jalan di luar sana kan tidak ada hubungannya dengan kita begitu. Oke, Bang Deddy, maaf saya potong terlebih dahulu, Bang. PDIP yang dialamatkan gitu. Ya, Bang Deddy, tentunya kemudian sebagai efek jerak kalau masyarakat bilang pasal 2 hukuman mati terhadap pelaku korupsi bantuan sosial ini apakah bisa diterapkan? Nanti kita akan jawab ya bersama-sama usai jeda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.